Gunung Raung keluarkan asap putih. PPGA Raung menyatakan status masih normal. Sepeda motor Beat versus Scoopy, satu orang dilarikan ke rumah sakit. Kenal pamit Camat Rogo Jampi pada Rabu 8 Desember 2021. Mengawali informasi yang pertama pemirsa, meski sempat mengalami gempa tremor secara terus-menerus, serta mengeluarkan asap putih hingga ketinggian ratusan meter dari kawah puncak dalam 1 bulan belakangan ini. Namun aktivitas Gunung Raung masih terpantau normal. Masyarakat tidak perlu khawatir untuk beraktivitas di sekitar lereng Gunung Raung yang memiliki ketinggian 3.332 meter di atas permukaan laut tersebut. Dari pantauan petugas pos pengamatan Gunung Api atau PPGA Raung yang berada di Dusun Mangaran, Desa Sumber Arum, Kecamatan Songgon, aktivitas Gunung Raung hingga saat ini masih berstatus normal. Meski mengalami gempa tremor secara terus-menerus, terhitung sejak statusnya naik dari normal menjadi waspada pada pertengahan akhir Januari yang lalu. Namun secara visual dalam 1 bulan belakangan ini, gunung yang memiliki ketinggian 3.332 meter di atas permukaan laut tersebut terlihat mengeluarkan asap putih dengan ketinggian 50 hingga 400 meter dari kawah puncak. Asap putih yang terlihat hingga saat ini menurut petugas pemantau lantaran meningkatnya aktivitas curah hujan yang sering terjadi di sekitar kawah puncak Gunung Raung. Dan pertemuan antara air hujan yang masuk pada kedalaman tertentu karena adanya gempa tremor yang terus terjadi di permukaan, mengakibatkan adanya reaksi antara magma dengan medan basah. Meski begitu menurut petugas, aktivitas Raung masih dalam batas level 1 atau normal. Dan hingga saat ini belum ada aktivitas vulkanologi yang terekam di seismograf PPGA Raung. Petugas pun menghimbau untuk warga yang berada di lereng Gunung Raung tidak perlu khawatir, serta bisa beraktivitas normal seperti biasa. Namun untuk para pendaki dihimbau untuk tetap waspada terhadap arah asap putih tersebut, serta tidak turun ke dasar kawah untuk menghindari gas vulkanik yang dapat membahayakan jiwa. Ya, untuk aktivitas terkini Gunung Raung hingga sampai saat ini untuk kegempaan masih terekam gempa tremor menerus. Untuk secara visual 1 bulan belakangan ini memang terlihat asap putih ya, asap putih ketinggian antara 50 sampai dengan 400 meter dari kawah puncak. Nah, untuk asap kawah tersebut sebetulnya ada kaitannya sama curah hujan. Jadi 1 bulan belakangan ini memang intensitas hujan kebetulan di kawah puncak itu sering ya. Jadi pertemuan antara air dari air hujan tersebut masuk di kedalaman tertentu ya, karena memang masih terekam gempa tremor menerus di permukaan. Jadi ada reaksi ya antara magma dengan medan yang basah seperti itu. Jadi ini normal-normal saja, dan aktivitas Gunung Raung sampai saat ini dalam batas level 1 ya, normal seperti itu. Aktivitas warga atau masyarakat ya yang beraktivitas di sekitar lereng Gunung Raung tidak apa-apa, jadi bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Dalam hal ini masih senormal seperti itu, jadi tidak kewaspadaan seperti 6 bulan yang lalu seperti itu. Gunung Raung sendiri sempat mengalami peningkatan aktivitas dalam 1 dekade belakangan ini. Terhitung sudah 4 kali gunung api aktif tersebut mengalami peningkatan. Di antaranya 2013, 2015, 2020, juga 2021. Dan pada akhir Agustus lalu statusnya diturunkan dari waspada menjadi normal sejak mengalami peningkatan pada 21 Januari 2021. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV, melaporkan. Dua kendaraan berboncengan terlibat kecelakaan di Jalan Raya Pesanggaran, tepatnya masuk Desa Kesilir, Kecamatan Siliragung, pada Rabu pagi.
Satu orang dilarikan ke rumah sakit lantaran menderita luka pendarahan pada bagian hidung. Pemirsa, anggota kepolisian dari unit Lantas Polsek Gambiran langsung melakukan olah tempat kejadian perkara setelah 2 kendaraan metik yang berboncengan terlibat kecelakaan di Jalan Raya Pesanggaran, tepatnya masuk Desa Kesilir, Kecamatan Siliragung pada Rabu pagi. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat yang melibatkan Honda Beat Nopol P5150 Ki AD yang dikendarai oleh Bambang Haryono, warga Bangrejo, dengan Honda Scoopy bernopol P4003WU yang dikendarai oleh Dwi Sinta, warga setempat. Dari hasil olah TKP dan keterangan beberapa saksi, kecelakaan bermula saat Dwi Sinta yang berboncengan dengan Dayu melaju dari arah utara menuju ke selatan dan hendak berbelok saat memasuki tempat terjadinya kecelakaan. Namun Dwi tidak menyadari jika ada motor yang dikendarai Bambang Haryono berboncengan dengan Suratman datang dari arah yang sama. Lantaran jarak yang terlalu dekat, motor yang dikendarai Bambang langsung menyerempet motor milik Dwi Sinta. Dwi Sinta sendiri langsung dilarikan ke rumah sakit lantaran menderita luka pendarahan pada bagian hidung. Dan ketiga orang lainnya tidak sampai menderita luka yang cukup serius. Tadi yang melibatkan 2 kendaraan antara Scoopy dengan kendaraan Beat yang terjadi di Jalan Siliragung. Awal mula kejadian 2 kendaraan bersama dari utara ke selatan, melainkan untuk kendaraan Scoopy yang dikendarai saudara Dwi Sinta hendak berbelok ke arah kanan tanpa disadari dan duanya tidak bisa menguasai kendaraannya mengakibatkan kecelakaan tersebut. Sementara kendaraan diamankan di? Untuk kendaraan semuanya sudah diamankan di pos Gambiran ini. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Bertempat di pendopo Kecamatan Rogo Jampi, acara kenal pamit digelar dengan sederhana, berlangsung dengan penuh hikmat. Kenal pamit yang sebelumnya Camat Rogo Jampi Nani Majrufi berpindah tugas di Kecamatan Gelagah, sedangkan Camat baru Hartono sebelumnya bertugas di Kecamatan Licin. Dengan harapan camat baru ini akan melanjutkan roda kepemimpinannya dengan penuh maksimal terhadap wilayah tugasnya masing-masing. Baik pemirsa, informasi berikut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui sosial media Banyuwangi 1 TV. Saya Haryadi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Para tokoh-tokoh agama dan semuanya, Pemirsa, Rabu 8 Desember 2021 di pendopo Kecamatan Rogo Jampi, Banyuwangi, Jawa Timur, tidak seperti kondisi hari biasanya. Hampir seluruh kursi dan meja di pendopo ini padat diduduki oleh banyak orang. Ada apa? Lantaran memang ada acara kenal pamit Camat Nani Mahrupi digantikan dengan Camat baru Hartono yang sebelumnya menjadi Camat Licin. dan PU, pengusaha-pengusaha yang hadir, kedatangan tamu. Ya pemirsa, beginilah acara kenal pamit Camat Rogo Jampi yang digelar di pendopo Kecamatan Rogo Jampi pada Rabu 8 Desember 2021. Kenal pamit Camat Rogo Jampi ini dari Camat Nani Mahrupi digantikan Camat baru Hartono. Nani Mahrupi yang sebelumnya di Rogo Jampi akan pindah tugas menjadi pejabat baru di Kecamatan Licin. Sementara Hartono per Desember tahun ini akan menjadi Camat Rogo Jampi. Acara ini dihadiri oleh seluruh Porkopimda, tokoh masyarakat, agama, pengusaha, kepala desa, perwakilan perbankan, para medis, sekolah, PKK, dan sejumlah perwakilan forum dan LSM. Di tengah acara ini, kedua pejabat camat memberikan sambutan yang saling membaikkan. Dalam sambutannya, keduanya mengaku harus saling bersinergi kepada semua pihak, termasuk Hartono yang menjabat wilayah baru di Rogo Jampi nantinya. Kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan nikmat panjang umur. Pengalaman sebagai pelaksana pucuk pimpinan pemerintahan kecamatan, kedua camat ini mengaku memiliki kesan yang tidak bisa dilupakan terhadap masyarakat. Meski dilalui dengan banyak hal yang tidak semua seirama dengan pemerintahan, namun keduanya mengaku berkomitmen
harus bisa bangkit bersama-sama kepada semua pihak, terutama masyarakat, untuk membawa dan mewarnai kebaikan pemerintahan ke depan yang lebih baik. Di akhir sambutan, Hartono Camat Rogojampi baru yang juga asli desa Getik Rogojampi ini lebih menekankan dan kembali mengulang kalimatnya, mengajak semua pihak agar kedepannya bisa melakukan upaya dan hal baik yang saling membaikkan, meneruskan apa yang sudah baik dengan bersama-sama saling mengingatkan, bersinergi demi tugas dan masyarakat Rogojampi bisa. Sekolah Sekecamatan Rogojampi yang kami banggakan. Alhamdulillah, waktu pertama saya menjabat di sini memang ada opini bahwa saya ini orangnya keras gitu ya, tegas gitu ya. Jadi ya terus kemudian saya tidak putus asa, terus saya adakan konsolidasi komunikasi dengan para tokoh TNI Polri, kita rangkul semua instansi, kemudian tokoh-tokoh pemuda terutama, tokoh agama, tokoh masyarakat, kita ajak bareng-bareng duduk bersama bagaimana ke depan. Hanya alhamdulillah dengan sinergi yang mantap bersama Bapak Ibu Kepala Desa beserta seluruh jajaran tim kecamatan, maka kita bisa melalui kesulitan-kesulitan itu dan mengurai masalah hingga ada solusi-solusi. Ya memang gak mudah sih ketika pertama di sini, kami sering didemo, kami sering diprotes. Itu maksudnya kami ini hanyalah penegak perda yang ada di wilayah. Namanya penegak perda aja, orang ini diminta untuk keluar dari zona nyaman dan kita tertibkan. Itu mesti otomatis bertentangan. Ya itu yang menimbulkan protes. Tapi kami tidak putus asa. Hanya selama hampir 6 tahun kami di sini, sinergi yang mantap ini, alhamdulillah tahun demi tahun secara tahapan sinergi ini menjadi mantap dan alhamdulillah bisa terurai masalah-masalah itu dan kita menjadi kompak dan guyup dengan guyup antara agregat paling bawah yaitu RT RW, perangkat desa, kepala desa dan seluruh instansi, Toga Thomas kita ajak bersama-sama menyelesaikan masalah-masalah yang di Rogojampi. Dan raport Rogojampi terakhir kita ini kuadran 1 hijau dengan akuntabilitas A. Dan masalah pandemi ini lagi, ini luar biasa berkat sinergi yang mantap, banyak dukungan-dukungan juga dari pengusaha, kemudian dari PNS, ASN untuk membantu menyelesaikan masalah pandemi, termasuk vaksinasi. Kita gotong royong bersama untuk menyelesaikan vaksinasi yang kemarin kita ranking 1 ya, tingkat Kabupaten Banyuwangi. Mudah-mudahan ke depan Rogojampi ini tambah jaya, tambah makmur. Karena di sini heterogen, miniatur Indonesia ada di Rogojampi dengan 5 agama. Kemudian juga Rogojampi ini dengan nilai perdagangan yang fantastis, PDRB, produk domestik rasional bruto, ranking 1 penghasilannya itu dari PDRB. Luar biasa Rogojampi, kami bangga Rogojampi. Mudah-mudahan maju dan sejahtera. Insya Allah kita untuk kegiatan dan program-program akan bersama-sama dengan seluruh elemen, komponen di wilayah Kecamatan Rogojampi bersinergi bersama secara gotong royong, secara kolaborasi untuk mensukseskan program-program pemerintah. Salah satunya adalah bagaimana upaya penanganan pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih ada, untuk percepatan terkait vaksinasi yang sudah mencapai maksimal 80% dan terus akan kita tingkatkan. Selanjutnya untuk program-program yang lain, yaitu adalah program-program terkait dengan pelayanan dan program-program yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan kebersamaan kita ingin berusaha mewujudkan Rogojampi bisa dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, sehingga apa yang sudah baik ya terus kita jaga, yang belum ya kita tingkatkan dan kita sempurnakan. Tentunya semuanya ini akan bisa sukses, akan bisa berhasil dengan dukungan semua lintas sektoral dan elemen, mulai dari Forbimka, Dinas Intasi, Positogamas, kemudian juga kepala desa, dan tentunya adalah masyarakat di seluruh kecamatan Rogojampi yang ada di 10 desa. Karena itu dukungan kerjasamanya, peran sertanya sangat kita harapkan untuk bagaimana mewujudkan Rogojampi ke depan nantinya bisa lebih baik dan lebih sukses.
Di penghujung rangkaian yang digelar, Hartono kemudian menutup acara dengan pantun dan serangkaian acara teatrikal sekaligus membuka pameran kembang dan lukis yang membuat seluruh penghadir sumringah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.